Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Matikan mic-nya Khalisin. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua ya yang sudah merespon permintaan saya untuk bisa melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya juga saya menyampaikan turut prihatin kepada Anda yang rata-rata orang Sergi ya, yang kita tahu kabarnya Sergi sedang terendam air, ya kan? Saya nggak tahu wilayah mana saja dan siapa saja yang terdampak, tapi yang pasti Putri Azizi terdampak, rumahnya tinggal atapnya katanya, ya kan? Dan lain-lain ya. Siapapun yang terdampak itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sabar, kemudian ikhlas ya. Anda sudah dapat ilmunya itu selama 2 minggu. Sabar dan ikhlas. Oke, baik. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita. Ini adalah pertemuan yang kelima berarti ya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai metode kualitatif dan metode kuantitatif. Artinya begini, kemarin sudah saya jelaskan sedikit jenis-jenis penelitian ya. Nah, sekarang saya mau mendetailkan ya, lebih menspesifikkan apa perbedaan antara kedua metode itu ya, antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Karena nanti dua metode ini akan menjadi alternatif pilihan Anda untuk menjadikannya sebagai metode penelitian tugas akhir Anda ya. Tugas akhir Anda nanti di semester 8 di akhir semester ya. Apakah menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, sebelum Anda dihadapkan dengan pilihan itu, terlebih dahulu pastinya Anda harus tahu dulu ya, bagaimana perbedaan di antara keduanya supaya nanti Anda bisa memilih yang mana yang paling pas dengan penelitian Anda. Skripsi Anda itu nanti metodenya apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif ya? Karena ini yang sangat umum dan sering yang diambil sebagai metode dalam penelitian. Baik, untuk kedua metode ini saya akan paparkan perbedaannya dalam beberapa bentuk aspek ya. Jadi ada beberapa aspek yang bisa menjadi pembeda, kemudian apa perbedaannya. Silakan nanti Anda fokus dan dengarkan baik-baik apa perbedaannya supaya Anda paham apa bedanya metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau secara umum orang bilang kualitatif itu lebih enak. Kenapa? Karena nggak ada hitung-hitungannya. Kalau kuantitatif banyak rumus-rumus matematika, statistiknya, pakai hitung-hitungan. Nah, lebih enak kualitatif daripada kuantitatif. Kemudian ada yang bilang juga kuantitatif lah lebih enak, ya lebih mudah daripada kualitatif. Nah, itu semua harus kita pahamkan dulu, ya. Ini bukan bicara antara mudah dan enak, ya. Dua-dua itu relatif, tapi nanti yang menjadi patokannya Anda itu sanggupnya yang mana? Yang kualitatif atau kuantitatif, kan begitu. Oke, baik. Perbedaan yang pertama kita lihat dari aspek desain ya. Yang pertama, aspek desain. Kalau di metode kualitatif ya, aspek desainnya itu yang pertama sifatnya umum dia. Kemudian masalahnya belum jelas atau belum diketahui. Ya. Yang kedua, dia fleksibel.
Dan yang ketiga, desain metode kualitatif itu berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Ya, jadi ada 3 hal di dalam desain metode kualitatif. Nah, sedangkan di metode kuantitatif, desainnya adalah yang pertama dia sifatnya spesifik, ya. Kemudian jelas dan rinci. Ya. Itu kalau sifat dari desain metode kuantitatif. Nah, yang kedua, desainnya itu ditentukan secara mantap sejak awal. Jadi sejak awal itu sudah ditentukan desain dari metode kuantitatif itu. Kemudian yang ketiga, dia menjadi pegangan langkah demi langkah dalam proses penelitian. Ya, itu dia perbedaan secara aspek desain ya antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, sedangkan yang kedua, kita tinjau dari aspek tujuan. Dari aspek tujuan juga punya perbedaan ya antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu tujuannya adalah yang pertama menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menggambarkan realitas yang kompleks. Yang ketiga, memperoleh pemahaman makna. Dan yang keempat, menemukan teori atau hipotesis. Ya. Jadi 4 tujuan dari metode kualitatif. Yang pertama, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua, menggambarkan realitas yang kompleks. Yang ketiga, memperoleh pemahaman makna. Dan yang keempat adalah menemukan teori atau hipotesis. Nah, sedangkan metode kuantitatif tujuannya adalah yang pertama, menunjukkan hubungan antar variabel. Kemudian yang kedua, menguji teori atau hipotesis. Dan yang ketiga, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Yang keempat, menggambarkan realitas yang kompleks. Dan yang kelima, memperoleh pemahaman makna. Ya. Jadi tujuan kuantitatif ya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah menunjukkan hubungan antar variabel, kemudian menguji teori atau hipotesis, yang ketiga realisasi mempunyai nilai prediktif, yang keempat menggambarkan realitas yang kompleks, dan yang kelima adalah memperoleh pemahaman makna. Itu tujuan dari metode kuantitatif yang memiliki perbedaan dengan tujuan metode kualitatif. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada aspek yang ketiga ya. Aspek yang ketiga adalah teknik penelitiannya. Jadi ada perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dari aspek teknik penelitian. Silakan yang baru masuk langsung matikan mic-nya ya, sehingga tidak terganggu yang lain. Mohon Eka Bilmarjati matikan. Oh ya Pak. Oke, baik. Saya ulangi bahwa ada perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dari segi teknik penelitian ya. Nah, kalau di metode kualitatif, teknik penelitiannya adalah yang pertama partisipan observation ya. Apa partisipan observation itu? Secara umum bisa kita artikan sebagai pengamatan terlibat ya. Itu artinya partisipan observation itu artinya pengamatan terlibat. Maksudnya adalah
si peneliti itu secara langsung, ya, secara langsung melakukan pengamatan, ya, studi, ya, dia masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, dari subjek atau kelompok yang ingin ditelitinya. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bahkan setahun, bahkan ada peneliti yang sampai 3 tahun, bahkan 20 tahun pun ada. Artinya si peneliti terjun langsung masuk dalam kehidupan subjek yang ingin ditelitinya atau kelompok-kelompok yang ingin ditelitinya. Sehingga nanti tujuannya adalah dia mendapatkan data langsung dari orang-orang yang ingin diteliti. Nah, itu dia maksud dari participan observation. Ya, ya bisa dengan diwawancarai, ya, kemudian bertanya langsung, berinteraksi langsung, ya, dengan objek, dengan subjek yang ingin ditelitinya. Ya, jadi misalkan kalau Anda ingin meneliti di mana, di satu wilayah misalkan, ya, bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana perekonomiannya, ya, bagaimana kehidupan atau sistem ekonomi yang diterapkan. Anda langsung datang ke sana dan masuk ke dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam jangka waktu yang tertentu, ya, sampai nanti semua data itu terkumpul. Nah, itu disebut dengan participan observation. Kemudian yang kedua, tekniknya juga bisa dengan melakukan in-depth interview. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi participan observation, yang kedua adalah in-depth interview. Apa in-depth interview itu? In-depth interview itu adalah wawancara mendalam artinya. Ya, wawancara mendalam itu maksudnya adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Ya. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Ya, di mana pewawancara dan informan itu atau narasumber itu terlibat. Ya. Jadi wawancara mendalam gitu. Jadi kalau Anda misalkan masuk ke dalam satu apa tadi yang tadi kan ke dalam satu kelompok atau kehidupan subjek penelitian, Anda itu melakukan wawancara secara detail, mendalam, ya, untuk mendapatkan data-data yang betul-betul benar, ya. Kemudian yang ketiga, metode kualitatif itu teknik penelitiannya adalah dokumentasi. Nah, yang keempat adalah triangulasi, ya. Kemudian sedangkan metode kuantitatif dia memiliki teknik penelitian yang pertama eksperimen, pengujian, ya. Yang kedua survei. Yang ketiga menggunakan kuesioner atau angket. Dan yang keempat adalah observasi. Yang kelima adalah wawancara terstruktur, ya. Beda tadi, kalau tadi wawancara mendalam, ini wawancara terstruktur. Jadi semua sudah ditentukan, apa saja pertanyaan-pertanyaannya sudah dirancang. Itu artinya terstruktur. Itu dari segi teknik penelitian. Lalu yang keempat, kita tinjau perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif dari aspek instrumen penelitiannya. Ya. Kalau di metode kualitatif, instrumen penelitiannya yang pertama adalah human instrument. Artinya si peneliti itu sebagai instrumen. Yang kedua, buku catatan. Yang ketiga, ada tape recorder. Ya, rekam, ya, alat rekam. Kemudian kamera. Bisa juga instrumennya menggunakan handycam. Ya. Kemudian
ada kertas kerja, dan software penelitian kualitatif. Ya, jadi karena dia itu bertemu langsung, masuk ke dalam kehidupan subjek penelitiannya langsung, ya jadi mereka membutuhkan alat-alat perekam, ya. Atau kalau misalkan mencatat dengan cepat itu bisa dilakukan, itu pun boleh. Tetapi kalau misalkan karena wawancaranya mendalam, banyak hal-hal yang ditanyakan, kemudian jawabannya itu mengalir begitu saja. Nah, kalau jawabannya itu mengalir begitu saja, kita sebagai pewawancara itu harus punya teknik bagaimana supaya bisa mendapatkan pernyataan itu yang bisa kita dengarkan berulang-ulang. Contohnya dengan apa? Dengan tape recorder tadi, atau direkam dengan handycam, atau kalau sekarang dengan handphone pun sudah bisa. Rekaman bisa di handphone, kemudian mengambil video juga bisa dengan handphone. Jadi kita letakkan atau kita standby-kan dia bicara, ya, kita berjalan terus, ya, komunikasi wawancara, ya. Baru nanti setelah itu nanti untuk memastikannya dan kita membuat laporannya, kita dengarkan berkali-kali. Sama metode kita seperti ini, ya. Saya bicara ini nggak mau saya dikte-diktekan lagi kepada Anda. Saya bicara aja langsung. Udah, Anda mendengarkan. Nanti saya kasih Anda tugas untuk membuat resume atau catatan materi yang saya sampaikan. Kalau hari ini Anda langsung mencatat cepat, pasti Anda nggak bisa. Si Widya udah coba itu. Dia mencatat setiap apa yang saya bilang. Dia coba catat, tapi ketinggalan dia. Nampak dari mukanya bingung dia. Ini Bapak ini tadi ngomong habis itu apa, kata dia bingung. Nampak dari sini dia ketinggalan menulis. Ya. Tapi saya gunakan metode rekam. Saya rekam pertemuan kita ini supaya apa? Supaya ketika Anda nanti mengerjakan tugas, Anda bisa lihat berulang-ulang itu. Ya. Sehingga nanti nggak ada misalkan, jangan coba-coba potong-potong materi. Ada materi penting Anda potong. Ah, nggak dibaca Bapak itunya. Oh, salah Anda. Ya, saya ingat apa yang saya bilang, rekamannya Anda. Kemudian kalau Anda potong-potong materi itu, padahal itu penting, saya suruh ulang. Kan begitu. Kan sudah ada beberapa yang seperti saya lakukan. Ulang. Supaya apa? Supaya punya catatan yang terdokumentasi dengan baik. Ya, itu dia. Untuk metode instrumen penelitian metode kualitatif. Nah, sedangkan instrumen penelitian metode kuantitatif itu yang pertama ada tes. Ya, tes dia, pengujian. Kemudian ada angket. Angket itulah kuesioner, lembaran pertanyaan yang akan nanti dijawab oleh responden. Kemudian ada wawancara terstruktur. Ya, yang kedua instrumen-instrumen yang telah berstandar, ya. Apa itu nanti ada pembahasan berikutnya. Kemudian dari aspek yang kelima, ya, dari aspek data. Dari aspek data juga metode kualitatif memiliki perbedaan dengan metode kuantitatif. Ya. Kalau di metode kualitatif, datanya itu berbentuk deskriptif atau penjelasan atau reportase atau dalam bentuk laporan. Ya. Kemudian yang kedua, datanya itu dokumen pribadi, kemudian catatan lapangan, ucapan dan tindakan narasumber, kemudian dokumen-dokumen tertulis lainnya. Ya. Itu dia. Kalau data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif untuk metode kuantitatif, ya, datanya itu berbentuk angka. Ya, mohon Rimbun dimatikan mic-nya Rimbun. Kemudian ya, Pak. Nama Anda supaya bisa Anda catat, saya catatkan kehadiran Anda. Kalau Galaxy A5 tahu itu punya siapa. Ya, saya ulangi ya. Kalau data kuantitatif, yang pertama itu datanya berbentuk angka, nilai, jumlah.
Mana matikan apa itu? Enggak tahu Windows. dia cuma matikan mic. Hajab. Buang handphonenya, nanti mati sendiri dia itu. Iya, saya sengaja undang dari kelas lain ya, karena memang kelas yang lain itu masuk siang, kadang mereka nggak bisa kerja, contoh macam Rimbun, dia sibuk pergi ke luar kota, nah sekarang berada di Jogja, itu lagi di hotel dia itu, ya lagi bisa. Jadi saya undang mereka untuk masuk ke kelas kita. Ya, oke baik. Kita lanjut lagi, ya. Maka ini yang kadang-kadang membuat mahasiswa itu takut. Datanya apa? Angka, nilai, ya. Kalau akuntansi jelas data-data neraca keuangan, data-data penjualan, laba dan lain sebagainya. Kalau manajemen nanti SDM itu datanya angka juga. Angkanya apa? Angkanya itu kalau kita tadi buat dalam bentuk angket atau kuesioner, ada pertanyaan yang kita berikan kepada responden, kemudian responden menjawab, jawabannya itu kita gantikan dalam bentuk angka. Ada namanya nanti kita pelajari, ada namanya skala Likert. Skala Likert itu bobot poinnya itu 5, 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu untuk jawaban sangat setuju, 4 itu jawaban untuk setuju, 3 itu jawaban untuk ragu-ragu atau netral, 2 itu jawaban tidak setuju, dan 1 jawaban sangat tidak setuju. Jadi setiap jawaban responden tadi kita berikan angkanya. Setelah kita kumpulkan angkanya, kemudian kita jumlahkan sesuai dengan pertanyaan kuesioner dan jumlah responden, dapat angkanya nanti. Nah, angkanya itu yang kita olah. Itu data kuantitatif. Jadi angka, kemudian nanti ada rumus, baik rumus matematika, rumus statistik, ada di sana untuk memperoleh hasil dari olahan data itu, begitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita memahami bagaimana proses pengolahan datanya, kalau saya pribadi, metode kuantitatif ini lebih gampang daripada metode kualitatif. Ya, kualitatif Anda harus untuk memperoleh ke datanya, Anda harus datang langsung terjun ke tempat subjek yang mau diteliti. Contoh misalkan ekonomi pembangunan, ingin meneliti tentang sistem perekonomian suatu daerah, ya, dia harus datang ke sana. Berapa lama sampai dia merasa datanya udah cukup atau sudah tidak ada lagi data yang mau diambil? Dia terjun ke situ, datang. Ya. Kalau misalkan nanti ada ini contoh ya, seperti siapa? Seperti Anda pernah nonton film sinetron Sidul Anak Sekolahan. Itu di situ pernah diceritakan si Sarah itu waktu dia kuliah, dia ingin meneliti bagaimana kehidupan masyarakat di Papua, di Irian Jaya ketika itu. Lalu apa yang harus dilakukannya? Dia harus datang ke Papua sana, ke Irian Jaya sana, untuk meneliti bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Jadi kalau Anda juga seperti itu. Tapi kalau kuantitatif tidak, gitu loh. Kadang-kadang kita itu nggak jumpa sama respondennya pun bisa. Apalagi teknologi sekarang udah lebih canggih. Bisa by email, ya kan? Bisa by Google Meet atau bisa seperti ini Zoom atau pakai WA saja. Kirim WA, tolong isi kuesioner ini ya, WA. Nggak jumpa kita dengan orang itu nggak ada masalah. Ya kan, kalau kuesioner secara kuantitatif, beda dengan kualitatif. Nah, yang kedua, data dari metode kuantitatif itu adalah hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen statistik. Ini yang saya sebut dengan pengolahan data tadi. Ya, oke baik. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam, kita tinjau perbedaan metode kualitatif dengan kuantitatif dari aspek sampel. Ya, Anda tahu sampel kan? Sampel itu contoh. Misalnya kalau makanan ada sampelnya, ada contoh yang mau dirasakan sebagai
bukti apakah dia enak atau tidak. Nah, dari sudut pandang sampel atau aspek sampel, metode kualitatif itu sampelnya kecil, nggak banyak. Ya. Kemudian tidak representatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, metode kualitatif cenderung menggunakan teknik sampel purposive dan snowball. Apa purposive dan snowball itu nanti kita bahas di pembahasan yang khusus tentang sampel. Cukup Anda tahu istilahnya dulu. Ya, jadi metode kualitatif itu menggunakan sistem penarikan sampel atau teknik sampling, purposive dan snowball. Nah, yang keempat, dia berkembang selama proses penelitian. Itu sampel metode kualitatif. Sedangkan metode kuantitatif, sampelnya yang pertama besar jumlahnya. Ya. Contoh misalkan karyawan PT X, ya, berapa besar jumlah, berapa sampelnya, populasinya berapa, misalkan populasinya 1000, maka nanti ada hitungan pengambilan sampel. Bisa pakai rumus Lovin, bisa pakai rumus tabel Krejci and Morgan, ya, dan bisa dengan rumus-rumus yang lain. Nanti kita pelajari tentang sampel itu, ya. Kemudian yang kedua, representatif dia sampelnya dengan populasi, ya. Yang ketiga, untuk metode kuantitatif ini sebisa mungkin peneliti itu menggunakan teknik sampling random. Random itu acak artinya, ya, secara acak, random. Dan yang keempat, penentuan sampel pada metode kuantitatif itu dia sudah ditentukan sejak awal. Ditentukan sejak awal, ya. Tidak berkembang selama penelitian seperti metode kualitatif. Kemudian yang ke 5, 6, 7, 8 ya, yang 8. Yang ke-8 kita lihat dari aspek hubungan dengan informan atau narasumber. Ya. Kalau metode kualitatif yang pertama hubungannya itu empati, akrab, dan menjadi bagian dari informan atau narasumber itu karena sudah berbaur. Yang kedua, kedudukannya sama, bahkan sebagai teman, guru, konsultan bisa. Jadi ada hubungan baik di sana. Kemudian jangka hubungan waktunya itu jangka panjang. Nah, itu biasanya begitu karena sudah kenal, sudah akrab. Ya kan, kawan atau guru atau orang yang kita kenal misalkan. Jadi hubungannya sudah akrab. Sedangkan metode kuantitatif, hubungan dengan narasumber atau yang kita sebut dengan responden itu yang pertama hubungannya berjarak karena bisa saja nggak kenal. Anda nggak kenal dengan karyawan itu, gitu. Yang kedua, bahkan sering tanpa kontak. Anda nggak pernah berhubungan sama dia, WA-WA-an nggak pernah. Ya. Hanya untuk kepentingan penelitian aja Anda hubungi dia. Yang kedua, jangkanya pendek. Hubungan itu jangka pendek. Kalau udah selesai penelitian, udah nggak akan dikenal. Maksudnya nggak akan kita hubungi lagi dia, udah habis. Paling namanya ada di dalam skripsi kita. Ucapan terima kasih. Oke. Kemudian tadi 5, 6, 7, yang ke-8. Tadi yang ke-7 ya. Yang ke-8 dari aspek analisis ya. Kalau metode kualitatif ya, dia terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Menganalisis terus dia dari awal sampai habis. Yang kedua, polanya pola induktif. Kalau metode kualitatif, induktif itu dari yang khusus ke yang umum. Kan ada deduktif, ada induktif. Kalau deduktif itu kan umum, induktif khusus.
Jadi kalau metode kualitatif ini dari induktif ke deduktif, artinya dari khusus ke umum. Kemudian pada metode kualitatif mencari pola, model, tema, dan teori baru. Itu analisisnya. Sedangkan di analisis metode kuantitatif yang pertama, analisisnya itu dilakukan setelah selesai pengumpulan data. Beda dengan kualitatif. Kualitatif dari awal sampai akhir nanti dia menganalisis terus. Tetapi kalau dia kuantitatif, dilakukan analisis setelah pengumpulan data. Yang kedua, polanya deduktif dari yang umum ke yang khusus. Dan yang ketiga, tentunya karena dia kuantitatif menggunakan statistik, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke aspek yang ke-9 yaitu usulan desain. Kalau metode kualitatif, usulan desainnya itu singkat. Kemudian literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Dan yang ketiga, prosedurnya bersifat umum, seperti akan merencanakan kunjungan atau tour atau bermukim untuk beberapa waktu. Dan yang keempat, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Yang kelima, tidak merumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Yang keenam, fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Sedangkan usulan desain metode kuantitatif yang pertama adalah dia luas dan rinci. Kemudian yang kedua, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Yang ketiga, prosedurnya spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Yang keempat, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Yang kelima, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Itu terkait dengan usulan desain. Kemudian yang 10 adalah aspek penyelesaian penelitian. Ya, kalau metode kualitatif, setelah tidak ada data dan temuan yang dianggap baru atau jenuh, baru selesai penelitian. Sedangkan metode kuantitatif, penyelesaian penelitiannya setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul dan diolah. Oke, baik. Yang terakhir, perbedaannya dari aspek kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pada metode kualitatif, pengujian dalam penelitian itu kredibilitas, kemudian dependabilitas, dan proses dan hasil penelitian. Sedangkan dalam metode kuantitatif, pengujiannya itu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, jadi ada 11 perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Silakan nanti Anda dengarkan, kemudian dengan mengerjakan tugas mingguan yang saya berikan kepada Anda tulis kembali materi, Anda bisa paham. Dan saya yakin pasti ada kata atau istilah ya yang Anda tidak pahami. Nah, ini tentunya jadi bahan kita untuk diskusi di dalam grup, ya. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk Anda, saya baru menerima 3 usulan judul penelitian untuk tugas kita di akhir semester ini, tugas rancangan penelitian atau proposal penelitian. Saya baru terima 3, yang 2 belum nyampe kertasnya karena memang kemarin itu saya pakai pola kirim ke grup, tapi saya takut nanti hilang, ya, hilang kena terlalu banyak percakapan kita di WA hilang. Jadi saya mintakan dituliskan kembali. Dianto, Rini Handriani, kemudian Widyawati, itu yang baru saya terima. Dan Anda sudah bisa lah menulis, yang 3 itu sudah bisa membuat proposalnya.
Dan mengenai sistematikanya, silakan kita diskusi. Ini bentuk dari pelajaran kita. Anda harus diskusi dengan saya. Apa yang harus dilakukan pertama? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau Anda merasa payah kali di WA, ya Anda datanglah ya, datang ke kampus ya. Insya Allah kalau datang ke kampus selesai masalah. Saya nggak mau saya jelaskan, terus Anda pulang, nanti udah pulang bingung lagi Anda. Selesaikan di situ. Apa masalah yang harus selesaikan saat jumpa sama saya harus selesai. Begitu juga yang lain. Untuk pengusulan judul ini, kan ada 4 poin yang harus Anda tuliskan di situ, yang Anda harus laporkan ke saya. Anda harus laporkan fenomena masalah, penelitian atau identifikasi penelitian, kemudian variabel-variabelnya, yang ketiga itu judulnya, dan yang keempat lokasi penelitiannya. Itu harus ada di kertas itu. Ya. Jadi kalau Anda hanya modal bawa identifikasi penelitian, Anda sudah bisa. Anda bawa fenomena masalah kepada saya pastikan judul Anda dapat, variabel Anda dapat, lokasi sudah pasti Anda tahu. Ya. Ini tugas tidak mudah, tidak gampang. Kalau nggak Anda kerjakan dari sekarang, selesai Anda. Dan informasi lagi yang penting, saya nggak ngancam, tapi saya pastikan kalau tugas ini tidak ada, jangan harap Anda lulus. Ya, jadi dapat C aja nggak mungkin kalau tugas ini nggak selesai. Itu saya ingatkan ya. Saya suka saya gitu. Jadi dari awal saya ingatkan, kalau tugas ini nggak selesai, jangan harap C aja pun payah dapat. Tapi kalau selesai, baru tinggal Anda tentukan. Anda mau C, mau B, atau mau A. Kita gabungkan nanti seluruh tugas-tugas Anda dan apa yang Anda sudah lakukan, baru nanti kita nilai. Tapi kalau nggak selesai, ya jangan harap. Nanti nggak usah marah sama saya. Kalau nanti nggak itu. Oke, silakan on cam kan kameranya. Saya mau memfoto layarnya supaya saya lihat. Saya tuliskan di absensi ya. Oke. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tugas-tugas yang saya katakan ya dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di grup. Dan bagi yang tidak hadir ini bisa menonton di YouTube-nya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.